guru kita tentang materi yang akan disampaikan nanti, sehingga pada hari ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak berlama-lama karena waktu berjalan terus, kami persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materi dan nanti ada tanya jawab. Setelah itu materi pagi ini adalah materi tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak para bini sepuh, bapak-bapak para alim ulama, serta bapak ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah bisa hadir di Masjid Nurul Iman ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sesuai dengan jadwal, setelah salat subuh diberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pesan. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah berada di bulan Syaban. Di bulan Syaban ini ada banyak kesempatan kita untuk melakukan aktivitas ibadah, utamanya nisfu Syaban. Di nisfu Syaban itu banyak amaliyah yang bisa kita lakukan. Ada yang melaksanakan dengan cara membaca surah Yasin, ada yang memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, dan lain sebagainya. Tapi di kalangan ikhwan PKN Suryaraya sudah menjadi suatu amaliyah yang rutin setiap nisfu Syaban melaksanakan salat sunat 100 rakaat. Jadi bagi bapak ibu yang berminat untuk melakukan itu, bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan di masjid atau di tempat kegiatan amaliyah PKN. Kalau di Arafah itu selalu kita adakan jamaah dari berbagai tempat, kita kumpul bersama laksanakan salat sunat 100 rakaat. Ini salah satu tambahan amaliyah. Cuman ada kalanya orang merasa tidak kuat. Sebenarnya yang tidak kuat itu bukan badannya, hatinya. Jadi kalau kemauan kita ada, insya Allah badan kita menjadi kuat. Subhanallah.
puasa saja. Bapak Ibu makan sahur jam 4, tapi tidak ada niat mau puasa, jam 10 sudah lapar. Tapi kalau sudah ada niat, walaupun nggak makan sahur, tahan sampai sore. Jadi tergantung dari niat kita, tergantung kemauan kita. Saya tidak akan memperpanjang tentang penjelasan tentang nisfu Sya'ban. Hanya memberi informasi saja, mengingatkan saja kalau bagi yang ingin melaksanakan ya, salat sunat 100 rakaat nisfu Sya'ban, kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat, waktunya ba'da maghrib ya, lanjut sampai selesai. Setelah kita melewati bulan Sya'ban, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan beri kesehatan pada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita sudah biasa melaksanakan puasa. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan ini sebagai persiapan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab jangan sampai kita hanya menjalankan ibadah puasa secara rutinitas dalam amalia syariat saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang ingin dicapai daripada puasa itu. Maka perlu kita ketahui ya, sasaran arah dari puasa itu kemana arahnya. Kan banyak informasi yang kita terima ya, baik dari hadis maupun dari penyampaian para ulama bahwa di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Jadi bulan Ramadan itu disebut bulan rahmah, bulan berkah, dan bulan maghfirah. Itu menenangkan. Kemudian di bulan Ramadan itu juga disebutkan di dalam hadis qudsi, as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian di bulan Ramadan juga iblis dimasukkan ke penjara. Dia dikurung. Di bulan Ramadan itu iblis dikurung, dirantai. Tapi kenyataannya banyak juga orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Digoda sama iblis, saya nggak tahu apa rantainya lepas atau kurungannya tidak terkunci dan tidak lepas. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Mana yang disebut dengan iblis terkurung, mana yang disebut iblis dirantai, yang pada akhirnya sampailah kita kepada Idul Fitri. Ketika kita sampai kepada Idul Fitri, kita sudah mulai terbebas dari belenggu tadi. Apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Jangan sampai kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi arah dari puasa itu kita tidak paham. Nah, sehingga hanya sekedar rutinitas saja. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, sebagaimana dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa al-jum'a wal atas." Betapa banyak orang yang puasa tapi tak mendapat hasil apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, kita tidak ingin seperti itu.
Sumber yang kita ingin kaji ini dari kitab Syiar Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Di dalam halaman 129 beliau mengatakan Fa'amma shamu syari'ah ayyun sika anil ma'kulat wal masrubat wa 'anil liqa bin nahar wa amma shamu tariqah bahwa ayyun sika jami'a Allahi minal mahrumat wal manahi wal zama'in misal hubbi wa ghairi zahiran wa batinan laylan wa naharan. Idza qala syai'an min hadhihi al-af'al allati dzakarnaha batala shamu tariqah wa shamu syari'ah muwaqqat wa shamu tariqah mu'abbad di jami' umri. Ini puasa ini beliau membaginya kepada 3 kategori. Ada puasa di tingkat syariat, ada puasa di tingkat tarekat, ada puasa di tingkat hakikat. Nah, ketiga ini sebenarnya berkaitan. Keberhasilan kita di dalam menjalankan puasa syariat akan memberi kemampuan pada kita untuk menjalankan puasa di tingkat tarekat. Dan keberhasilan kita di dalam menjalankan puasa syariat dan tarekat akan memberi kemampuan pula kepada kita untuk menjalankan puasa di tingkat hakikat. Cuman kita belum paham itu lebih dahulu apa maksud daripada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kalau puasa syariat itu ayum sikam dan ma'kulat wal masrubat. Ini sudah biasa, tak makan tak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang umum dipahami bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau sekedar ini saja yang kita lakukan, bagaimana mungkin kita akan mendapat kemenangan? Bagaimana mungkin kita akan terlepas dari godaan iblis? Di sinilah banyak iblis yang terlepas tadi. Di sinilah iblis lepas kurungan. Karena yang kita pahami cuma tidak makan, tidak minum. Kalau ini yang kita pahami, ya, anak-anak juga sudah banyak yang bisa lakukan puasa seperti itu. Malah kadang-kadang yang tua-tua juga merasa nggak kuat puasanya. Sebenarnya bukan tidak kuat, tapi karena hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Nah, di tingkat ini ada rukhsah. Bagi yang memang sakit boleh tidak berpuasa. Bagi yang di perjalanan boleh berbuka atau tidak berpuasa. Nah, tapi ada syarat-syaratnya, bukan hanya sekedar jalan. Kalau jalan dari Teluk ke Karang nggak puasa, itu terlalu dekat. Tapi kalau perjalanan ini ya perjalanan yang melelahkan. Makanya kalau dibikin itu sampai 2 malam. Cuman di sini masih perlu untuk kita kaji lebih jauh lagi. Ya, sebab kalau dalam dulu namanya perjalanan itu ya betul-betul melelahkan. Sebab waktu itu kan pesawat belum ada. Kalau nggak jalan kaki pakai onta, kita bayangkan jalan pakai onta sampai 30 kilo. Nah, dari Bandar Lampung misalnya ke Palembang pakai onta, atau dari Lampung ke Jawa, ke Jakarta. Kalau jalan kaki berapa hari lebih melelahkan.
Tapi bagaimana kalau sekarang ini cuma 35 menit dari Karang ke Jakarta, duduk aja, nah, duduknya pakai AC itu ada Pak. Nanti begitu selesai acara di Jakarta balik lagi, bisa saja ya sahurnya di Bandar Lampung, nanti bukanya juga di Bandar Lampung juga kan. Kenapa? Jadi tidak mengatakan apakah yang semacam ini masih diperkenankan untuk berbuka puasa bagi musafir dan seperti ini. Nah, secara hukum sebagian ulama masih membolehkan. Cuman masalahnya kitanya merasa berat atau tidak melaksanakan perjalanan itu. Kalau perjalanan itu tidak merasa berat, saya pikir berpuasa lebih baik daripada berbuka. Artinya di tingkat syariat ini masih ada rukhsah. Masih ada hal-hal yang perlu kita kaji lebih jauh sehingga kita bisa melaksanakan kapan kita melaksanakan puasanya, kapan kita boleh berbuka. Saya tidak akan mendalami masalah kajian tentang syariat. Mari kita lihat puasa di tingkat tarekat. Puasa di tingkat tarekat ini menurut Sultan Aulia ayun sikan jami'a a'udha'ihi minal mahrumat wal banahi. Jadi menahan anggota tubuh dari melakukan yang diharamkan, yang dilarang. Itu bedanya. Jadi kalau puasa syariat cuma menahan makan dan minum mulai dari fajar sampai ke bulan matahari, tapi kalau puasa tarekat ini menahan anggota tubuh lahir dan batin dari melakukan yang dilarang oleh Allah. Waktunya mulai lahir sampai mati. Jadi kalaupun puasa syariat itu selama bulan Ramadan, tetapi puasa tarekat itu seumur hidup, maka ada banyak orang yang disebut dengan berpuasa tapi berbuka. Ada orang berpuasa tapi berbuka. Tapi ada juga yang berbuka tapi puasa. Berpuasa tapi berbuka misalnya, secara syariat dia puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, lapar haus ditahan sampai sore malam. Sambil nunggu buka puasa, main domino, taruhan, siapa yang kalah, dia yang berbukanya. Nah, ini sama dengan orang berpuasa tapi berbuka. Berpuasa di tingkat syariat, tapi di tingkat tarekat dia berbuka. Judi itu jelas dilarang. Kita berpuasa di tingkat syariat, tidak makan dan minum, tapi kita bohong. Udah bukanlah puasa tarekat. Kita maling misalnya, melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi orang yang berpuasa tapi berbuka. Jadi berpuasa di tingkat ilmu syariat, tetapi berbuka di tingkat ilmu tarekat. Lalu kemudian ada juga orang yang berbuka tapi puasa. Kita tidak dalam bulan Ramadan seperti sekarang. Boleh kita makan minum di siang hari, tapi berpuasa di tingkat tarekat. Dia tidak bohong, dia tidak maling, dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, kenapa? Karena puasa tarekatnya seumur hidup. Jadi jangan kita pahami bahwa kalau sudah selesai Ramadan selesai puasa. Kadang-kadang kan orang berpikir selama puasa, ya kita tahan dulu, jangan judi dulu. Tapi nanti kalau sudah puasa bukan lagi. Nah, ini nggak berhasil puasa. Nah, selama puasa, ya, yang namanya dilarang, yang namanya judi, yang namanya prostitusi, tahan dulu, puasa dulu. Tapi nanti kalau sudah lebaran semua, buka semua, yang tadinya judi ditutup mulai dibuka
buka lagi gitu. Kalau berhasil puasa syariatnya sebenarnya ya begitu selesai Ramadan maka judi tutup terus gitu. Tapi di kita ini kan enggak buka tutup. Kalau Ramadan tutup kemudian selesai Ramadan buka lagi gitu. Nah, jadi inilah yang saya maksud tadi, jangan sampai sekedar rutinitas begitu. Tak makan, tak minum, selesai. Tapi perbuatan yang dilarang oleh Allah jalan terus begitu. Nanti korupsinya jangan dulu di bulan puasa ya. Nanti kalau mau korupsi nanti waktu lebaran nanti gitu. Nah, Masya Allah. Nah, gimana caranya semua menempa diri kita itu mulai dari syariatnya. Syariat, tarekat, hakikat. Itu yang pertama masalah pengertian puasa syariat dan puasa tarekat tadi. Nah, jangan sampai seperti rutinitas kita. Yang ketiga itu puasa di tingkat hakikat. Kalau puasa di tingkat hakikat, menurut Sultan Aulia, imsaku fuadi bima siwallah, menahan hati agar tidak condong kepada selain Allah. Jadi supaya hati kita itu selalu bersama Allah. Menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Dan ini bukan seumur hidup, mulai dari alam lahut turun ke alam nasut hingga balik lagi ke alam lahut. Nah, ini sepanjangnya dari lahut sampai ke nasut, dari nasut balik ke lahut. Kalau puasa tarekat seumur hidup, tapi kalau puasa syariat selama Ramadan. Tapi puasa hakikat sepanjang masa dari lahut sampai ke nasut. Nah, cuman ini agak berat. Kalau istilah yang sering kita dengar, yang istilah Imam Al-Ghazali ini puasa awam, puasa awas, puasa awasul awas. Tapi kan ini beda istilah saja. Tapi intinya kan begitu. Ya. Ini puasa hakikat ini agak lebih rumit, lebih sulit. Kapan masanya kita melaksanakan puasa hakikat? Bapak Ibu, kalau puasa syariat, sumu diruyati, waktiru diruyati. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Sehingga menjelang Ramadan itu biasanya ada tim ruyat ya, untuk melihat bulan. Nah, sehingga tim ruyat ini menyebar ke daerah-daerah atau ke wilayah-wilayah tempat untuk melihat bulan tadi. Cuman kadang-kadang kita di Indonesia inilah hebatnya kita di Indonesia. Bulannya satu, tapi puasanya beda-beda. Bulannya juga satu. Ada yang puasanya misalnya hari ini, ada yang besok. Lebarannya juga beda-beda. Kalau wilayahnya berbeda, boleh jadi ini wilayahnya satu. Sama-sama di Bandar Lampung. Tetangga sebelah hari ini, tetangga sebelah besok. Masya Allah. Ada yang lucu, Pak. Berapa tahun yang lalu, dan supaya tidak terulang kembali. Jadi saya mengikuti ada sidang isbat waktu itu. Ya. Setelah ada ru'yat, sorenya, malamnya sidang isbat untuk menentukan apakah besok kita lebaran apa belum. Sidang itu sampai jam 9 malam. Saya ikuti di TV waktu itu. Akhirnya diputuskan bahwa besok masih puasa. Nah, jadi belum lebaran, jadi besok masih puasa. Diumumkanlah oleh pemerintah bahwa besok kita masih tetap puasa karena sudah dilaksanakan Ru'yatul Hilal, tapi tidak satu pun yang tim yang melihat yang melaksanakan tugasnya yang melihat bulan.
tak satu pun dari mereka yang berpulang. Nah, akhirnya diputuskanlah bahwa besok masih kita puasa. Nah, begitu pengumuman itu disampaikan, ada pengurus masjid mengumumkan pula di masjid bahwa umum pemerintah besok kita masih puasa. Oleh karena itu kepada pengurus supaya datang ke masjid, malam ini juga kita adakan rapat. Nah, rapat. Jadi kemudian ditemukan oleh Pak Ketua bahwa keputusan pemerintah besok masih puasa. Jadi bagaimana kita? Bagaimana kita? Bukan begitu, bagaimana kita? Nah, akhirnya diputuskan ada yang mengatakan, Pak Ketua, kalau kita masih puasa besok, terpaksa besok beli ayam lagi. Tadi sore sudah sering ya, lontongnya sudah masak. Jadi kalau saya, besok kita buka aja besok. Sebab kalau besok masih puasa, tetap besok sore kita terbanyak beli ayam lagi gitu. Ujung-ujungnya diputuskan bahwa besok lebaran. La ilaha illallah. Ada yang lucu lagi, Pak. Inilah yang kadang-kadang kita ya perlu selektif. Ada dua hal yang berbeda. Jadi besok lebaran, ada yang besok lebaran, ada yang lusa. Nah, ada seorang ustaz ketika itu tinggal di dekat masjid yang menyatakan besok lebaran. Sedangkan si ustaz ini menyatakan di mana-mana ceramahnya bahwa lusa lebarannya. Nah, kebetulan khatib yang akan menyampaikan khutbah di tempat dia tinggal itu tidak ada. Dimintalah dia yang menjadi khatib. Lalu dia jadi khatib tapi sedang puasa. Dia puasa laju. Cuman dia menyampaikan khutbah. Lebaran. Masya Allah. Nah, besoknya sudah jadwal dia menyampaikan khutbah lagi. Nah, dia sudah berbuka. Jadi tahun itu 2 kali jadwal. Nah, kalau lontongnya double. Nah, ini yang lucu-lucu kali. Mestinya harus konsekuensi. Kalau memang dia sedang berpuasa, kasih tahu saya lebarannya besok bukan hari ini. Gitu. Kalau enggak, dia khutbah lebaran hari itu. Gitu. Sebab tidak ada istilah 2 kali lebaran, Pak. Satu Syawal cuma sehari. Jadi satu Syawal cuma sehari. Besok sudah 2 Syawal, bukan satu Syawal lagi. Jadi kalau kita katakan hari ini satu Syawal, besok sudah 2 Syawal. Nggak ada sholat Idul Fitri 2 Syawal. Sholat Idul Fitri 1 Syawal. Nah, ini yang lucu-lucu. Jadi karena itu ya jangan sampai kita terjebak dalam hal yang rutinitas seperti itu. Ya, sehingga kita nggak paham apa sebenarnya sasaran daripada puasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di tingkat ilmu syariat itu sumu liru'yati waqtiru liru'yati. Nah, ini kita coba paham. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Bulan yang mana? Bulan yang di langit. Sehingga kita mewajibkan puasa. Kalau secara syariat ya, makanya ada ru'yatul hilal. Tapi apakah bulan yang di langit itu yang menyebabkan kita mendapatkan surga karena puasa itu? As-saumuli wa ana azibi, kata Allah. Puasa itu untuk aku dan aku yang membalasnya. Ini juga perlu kita renungkan juga. Kalau dipahami puasa itu untuk aku yang membalasnya, Allah itu butuh puasa, bukan? Apa maksudnya puasa itu untuk aku yang membalasnya? Saya pikir bukan untuk Allah. Allah tidak butuh puasa kita. Kita puasa semua hidup juga Allah nggak untuk. Sedunia ini nggak ada yang berpuasa Allah nggak rugi. Jadi Allah tidak butuh puasa kita. As-saumuni, puasa untuk aku, artinya puasa itu untuk menuju aku.
agar sampai kepada aku, kata Allah, agar sampai ke Allah. Wa ana azibi, aku jadi balasannya. Bukan aku yang membalas, aku jadi balasannya. Jadi kalau kita puasa bukan untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa itu untuk menuju Allah. Nah setelah kita sampai, aku jadi balasannya, bukan surga lagi. Kalau masih surga balasannya, itu masih makhluk. Ya. Tapi kalau sudah aku jadi balasannya, kata Allah, ini surga di atas surga. Jadi surga yang hakiki, yang sebenarnya kembalinya kita ke Allah. Maka surga itu ada surga yang penuh bidadari, ada surga yang tidak ada bidadarinya. Kalau bapak-bapak ditawarin, pilih yang mana? Surga yang banyak bidadarinya apa surga yang tidak ada bidadari? Kalau surga yang ada bidadarinya itu surga derajat. Yang surga yang tidak ada bidadarinya, kembalinya kita ke Allah, itulah sebenarnya surga yang hakiki. Yang sebenar-benar surga itu kenikmatan yang hakiki, surga itu kenikmatan. Ya. Surga yang hakiki kembalinya hamba kita kepada Allah. Makanya kata Rabi Hadawiyah radhiyallahu anha, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu ya Allah, daripada masuk surga tapi tak bersama Allah. Jadi tujuan kita kembali ke Allah. As-sawmuli wa ana azibi, puasa itu untuk menuju aku. Nah kalau sudah sampai, nah aku yang jadi balasannya, bukan surga lagi. Nah ini kewajiban melaksanakan puasa di tingkat hakikat ini seperti halnya puasa di tingkat syariat. Sumu diruyati, berpuasalah kalau karena melihat bulan. Mana bulan? Kalau syariat tadi tidak dikatakan bulan yang diintip-intip di langit itu. Kalau bulan yang dimaksud dalam hakikat, ya, karena melihat bulan, ini bulan. Diri kita ini ibarat bulan. Setelah kita menyadari adanya kita, setelah kita menyadari bahwa kita ini ada, kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini ada kuasa, ada kemauan, ada kesadaran, ada bahwa kita ini tahu bahwa kita ini ada. Nah, semenjak ada kesadaran adanya diri kita, itu ibarat melihat bulan. Kalau sudah melihat, berpuasalah. Apa itu berpuasa? Menahan. Nah sekarang mulai tahan itu. Keakuan kita itu mulai tahan. Ya, tidak lagi merasa kita yang ada, tidak lagi merasa kita yang kuasa, kita yang melihat, kita yang mendengar. Semua diruyat. Berpuasa setelah melihat bulan. Fa'in umani, kalau terhambat awan sampai bulan tak terlihat, cukupkan dalam 30 hari, ya begitu. Artinya kalau belum juga tersadarkan, tunggu sampai balik, sampai kita tahu, menyadari itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dipahami secara hakikat, setelah kita menyadari keberadaan diri kita, mulailah kita menahan. Nah setelah kita tahan, mau diapain? Mau diapain ketika kita tahan? Artinya kita tidak mengakui adanya diri kita, dan kita tidak mengakui bahwa kita melihat, kita mendengar, kembalikan kepada yang punya. Maka berpuasalah kita karena melihat bulan, bertahan, menahan keakuan diri. Nah kalau keakuan diri sudah kita tahan, lalu kembalikan kepada yang punya. Bagaimana kembalikannya? Artinya adanya kita ini sebenarnya tidak ada, dipahami. Dan disitulah masuk puasa di tingkat ma'rifat. Jadi memahami adanya diri kita. Setelah kita paham bahwa sebenarnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah, maka kembalikanlah kepada Allah. Allah lah yang kuasa, Allah lah yang hidup,
Allah lah yang tahu, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Nah, kalau sudah dikembalikan semuanya kepada Allah, maka kita tidak punya kemauan lagi untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Karena kita sudah kembalikan anggota untuk melakukan perbuatan yang terlarang, kita sudah kembalikan ke Allah. Mata kembali ke Allah, telinga kembali ke Allah, tangan kaki kembali ke Allah. Nah, kalau sudah dikembalikan semuanya kepada Allah, tak ada kemampuan, tidak ada kemauan lagi kita untuk melakukan yang dilarang. Nah, di situ iblis terbelenggu. Nggak ada kesempatan lagi iblis untuk menggoda. Kenapa? Dan kembali ke Allah. Nah, kalau belum dikembalikan ke Allah, sebenarnya menahan makan, nahan minum aja, ya berkeliaran iblis. Jadi kita masih merasa kita masih ada, masih punya. Nah, begitu juga ketika Lebaran. Lebaran itu artinya setelah kita melihat bulan, di bulan Syawal kelihatan 1 Syawal, maka kita lebaran. Haram berpuasa. Secara syariat haram berpuasa. Bolehkah saking menunjukkan kita ini orang taat betul puasa aja? Orang lebaran kita puasa aja. Secara hukum tidak boleh. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan di bulan Syawal, 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa. Tapi apa rahasianya? Rahasianya kok kalau sudah Lebaran 1 Syawal itu tidak boleh puasa lagi. Artinya kalau sudah kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita ini sebenarnya milik Allah, lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah, maka haram bagi kita mengakui adanya kita itu. Maka haram bagi kita untuk menyatakan kita yang punya. Oleh karena itu, as-sawli, puasa aku. Nah, kalau kamu sudah melakukan anak ajzi, aku jadi balasannya. Ya, dan Allah kita dapatkan. Bukan surga lagi yang kita dapatkan, kita mendapatkan Allah itu. Kenapa? Karena kita sudah kembali ke Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka disebutlah Idul Fitri. Idul Fitri kembali fitrah. Mana fitrah? Fitrah manusia kan datangnya dari Allah, suci. Artinya kembalilah kita ke Allah. Kalau sudah fitrah. Nah, kalau sudah fitrah itu, nanti datang saatnya bulan haji, wukuf di Arafah, itu haji. Berhentilah di tingkat ma'rifat, sampailah kita kepada perjalanan hidup, sampai kepada yang dituju. Makanya kalau kita coba memahami Bapak Ibu, tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad lahir. 27 Rajab Isra Mi'raj, Muhammad dewasa. Ibaratnya begitu. Kemudian datang Ramadan, puasa, mulai tahan. Nah, sudah Mi'raj, mulai tahan. Selesai puasa, Idul Fitri, bersih. Bersih dari keakuan diri. Akhirnya apa? Datanglah bulan haji, wukuf di Arafah. Berhenti kita kepada Allah di alam ma'rifah. Selesai perjalanan. Kalau sudah sampai perjalanan seperti paham, duduklah kita di situ. Selesai puasanya, ya, ana ajzi, aku yang jadi balasan. Nah, kalau sudah aku jadi balasannya, ini duduk di tauhid. Ya. Ketiadaan diri kita. Jadi kalau kita masih merasa hebat, itu belum duduk, belum nyampe, belum Idul Fitri. Secara hakikat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan kita memahami ya ditingkatkan puasa ini, mudah-mudahan puasa yang akan datang ini mulai kita terapkan dan insya Allah kualitas
iman kita, kualitas diri kita, insya Allah akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena bukan pahala lagi Pak yang kita kejar, bukan surga lagi yang kita kejar. Yang kita kejar Allah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan Allah, maka yang lain pasti akan ikut. Maka istilah saya waktu yang bulan yang lalu, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang mencari akhirat, dunia pasti tinggal. Soalnya nggak bisa bareng. Mencari akhirat itu terus disejahtera kita. Kapan terjadi? Mencari dunia, kerja terus kita. Mulai sebelum subuh udah berangkat kerja, kemudian nanti jam 10 malam baru pulang. Bagaimanapun kita melaksanakan ibadah, kekhusyukan itu pasti tidak akan tercapai. Kenapa? Karena kita selalu dibayangi dengan waktu kerja. Ini lagi sholat sudah ditunggu memimpin, buru-buruan. Ini waktu sholat sudah datang, tapi kita sedang rapat. Nah, sehingga pada akhirnya nggak ketemu, Pak. Ya. Maka saya bilang, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang mencari akhirat, dunia pasti tinggal. Tapi siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Nah, yang ditujunya Allah. Lagi bekerja urusan dunia, tapi hatinya kalau jadi ibadah. Jadi siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Ya mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk materi saya sebutkan demikian karena tadi ada sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk termin pertama ini mungkin 3 orang dulu. Kalau masih ada waktu baru kita teruskan. Silakan dari kanan. Ada yang mau nanya Pak ini? Sebelah kiri. 1, 2, 1 lagi. Oke, sementara 2 dulu di kanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bulan kemarin itu ada esok bulan nanti Ramadan itu ada juga peristiwa Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Sekarang ini bukan pertanyaan, tapi mohon pencerahan. Bagaimana tasawuf memandang Lailatul Qadar ini dan Nuzul Quran? Kalau kemarin tasawuf memandang Isra Mi'raj tadi. Yang kedua, ya. Kalau ada saya pernah baca WA, ini dapat terhadap tasawuf. Mereka mengatakan jamaah tasawuf itu yang merusak akidah karena mereka merubah kalimat la ilaha illallah menjadi hu. Nah, ini mohon pencerahan, apakah tuduhan seperti itu bahwa jamaah tasawuf tadi itu merusak akidah? Nah, karena Pak Wina yang terakhir ya. Kalau ada rusak di bulan puasa, tadi kan intinya adalah orang tadi berat sekali melaksanakan ibadah puasa. Kalau orang kaya dari Bandar Lampung pergi ke Jakarta pakai pesawat itu biasa, tidak usah rusak meskipun. Tapi kalau ada orang melarat tidak punya apa-apa, dia berjalan dari Garuta
sampai ke Raja Basa sana. Berat sekali. Apakah itu bisa mendapatkan musuh itu? Karena tadi ini adalah sangat berat melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa. Ini satu orang yang bertanya, pertanyaan hujan. Pertama, Lailatul Qadar dalam perspektif tasawuf. Jadi saya sebenarnya sudah persiapkan itu, berarti nanti. Belum ada kadarnya. Nuzul Qur'annya nanti. Ini masih ada kesempatan kita satu kali lagi di bulan Ramadan. Kita tahu kalau subuh. Jadi Lailatul Qadar itu nanti ya kita kupas kita Lailatul Qadar pada saatnya. Nah, sebab tentu bukan hanya seperti yang kita bahas, yang kita dengar selama ini. Ya, kalau datang Lailatul Qadar itu angin berhembus seperti angin, air mengalir seperti air. Malam penentuan, apa yang semalam penentuan, insya Allah berarti waktu bulan Ramadan. Kalau saya sampaikan sekarang, saya tahu materi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu orang tasawuf dianggap umum fa'abilah. Nah sekarang saya mau tanya, yang ngomong itu belajar tasawufnya di mana? Itu dulu. Yang ngomong begitu itu belajar tasawufnya di mana? Kalau dia nggak pernah belajar, lalu memberi penilaian, pasti salah. Orang yang nggak ngerti memberi penilaian. Apa kita mengikuti orang yang seperti itu? Orang yang tidak tahu tata nilai, kemudian dia memberi penilaian, pasti salah. Bagaimana mungkin dia akan menilai dia sudah ngerti? Nah, tapi kalau dia pernah belajar tasawuf sama siapa gurunya, siapa mana gurunya, buku apa yang dia baca? Kita belajar tasawuf itu bukan ecek-ecek, bukan dengar-dengar ceramah, bukan. Dari Syekh Muslim yang membawa rohaniah murid usul ke Allah. Satu, yang kedua, buku-buku yang bicara tentang tasawuf banyak sekali. Makanya saya bilang lupakan sama jamaah. Kalau ada orang yang melecehkan mereka, melecehkan tasawuf, tidak ada dasarnya. Sekarang begini aja. Kalau ditanya hadisnya mana, ya kita kan nggak apa semua hadis itu banyak. Sekarang bandingkan saja, guru kita banyak orang jadi waliullah yang diajari. Banyak orang yang sudah jadi waliullah, yang sudah jadi ustaz, jadi kiai. Dia punya buku, ya, buku karangannya banyak. Ini saya bekerja lagi di sela-sela. Muhasabah ada Miftahus Sudur, dan banyak lagi yang lainnya. Saya Muhammad Amin Al-Qudi dan Nurul itu dipakai sedunia. Nah sekarang bandingkan, nah, yang menjamurkan ini buku karangannya ada berapa? Berapa orang yang jadi waliullah yang diajarnya? Bandingkan saja. Kita nggak usah pakai ayat hadis. Nah, sekarang yang mengatakan ini bid'ah, ini merusak. Nah, berapa orang yang sudah selamat diselamatkannya? Orang yang sudah selamatkan. Berapa macam buku yang sudah ditulis? Nah, kita bercermin aja ke situ. Nah, sekarang yang satu cerminnya benar, yang satu cermin kabur. Mau pakai yang mana? Itu aja dulu. Nanti dulu kita berdalil-dalil. Ini cermin aja dulu. Maka saya bilang tadi yang mengatakan seperti itu dia belajar tasawuf di mana? Kalau nggak pernah belajar tasawuf gimana kita mau mengiyakannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, la ilaha
kalimat tauhid. Yang dituju tauhidnya. Tauhid itu apa? Duduk ke Allah. Saya kalau misalnya masih agak jauh seperti ini, saya panggil Padar Mono sini, Padar Mono sini. Ada suara saya terdengar kan? Ada kalimatnya Padar Mono ke sini. Tapi kalau sudah dekat betul sama Padar Mono, ngapain saya pakai mungkin bisik-bisik saya? Saya kalau semua lagi Padar Mono, hanya mungkin nggak punya adab saya kalau sudah dekat, lalu saya Padar Mono. Nggak punya anda, hanya berbisik Pak. Nah Pak itu siapa? Dia, ya kan? Nggak tersebut lagi. Dia, artinya apa? Ya, saking sudah merasa dekat. Saya sudah begitu dekat sama Padar Mono. Kayaknya nggak sopan saya kalau sebut namanya Padar Mono. Ya. Nah, banyak dia beliau ini. Nah kira-kira salah apa? Tidak seperti itu. Bukan merubah, saking merasa dekatnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah, mana yang kira-kira lebih baik? Nah menurut Bapak, kalau Bapak beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah? Jawab kira-kira kepada. Kalau kepada masih jauh betul Pak. Ya, kalau beriman kepada Allah masih jauh. Karena Bapak akan menuju Allah. Kalau beriman dengan Allah memang nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah. Apa bisa kita beriman kalau nggak dengan Allah? Apa bisa kita sabar kalau nggak dengan Allah? Apa bisa kita jalan kalau nggak dengan Allah? Nah beda Pak. Jadi pantas kalau masih beriman kepada Allah. Masih jauh. Makanya tanya. Jadi tempat beriman dengan Allah. Kalau sudah beriman dengan Allah, kan kita nggak bisa beriman Pak kalau nggak dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Billah. Bukan billah, billah. Itu Pak. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah itu baru kalimat tauhid yang kita tuju tauhidnya. Nah, ketika kita mengkaji kalimat ini untuk mencapai tauhid itu banyak cara. Ada yang melalui sifat 20, sifat 20 dibagi 4, ya. Ada nafsiyah, samsiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, 20 sifat ini terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Nafsiyah kepada kalimat la-nya, samsiyah kepada ilahnya, ya. Kemudian ma'ani kepada ilahnya, ma'nawiyah kepada Allahnya. Jadi begitu kita mengucap la ilaha illallah, sebenarnya kita sudah memahami 20 sifat Allah itu ada di kalimat ini. Nah kalimat ini juga, ya, itu justru ada di diri kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kalimat la ilaha yang tertulis, mana kalimat la ilaha di diri kita. Ya. Nah itu kajian tasawufnya. Ya. Maka saya bilang tadi, dia ngaji tasawuf di mana? Kalau betul-betul dia ngaji tasawuf, nggak akan ngomong begitu. Kalau dia ngerti, maka saya bilang dari awal-awal dulu, ketika kita memahami tasawuf, kita bedakan dulu mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf. Nah di kita ini kadang-kadang sudah akhlak tasawuf sudah berkata ilmu tasawuf belum Pak. Ilmu tasawuf ilmu ketuhanan, ya ilmu mengkaji diri, jadi ilmu tasawuf. Kalau amaliyah tasawuf ilmu tarekat, amaliyah tasawuf, ya kan. Kalau akhlak tasawuf
hasil daripada ilmu tasawuf dengan amal yang tasawuf akan menimbulkan akhlak tasawuf, ikhlas, sabar, qanaah, waraq, atau disebut maqamat dalam ilmu tasawuf. Itu Pak. Jadi hunya itu saking sudah dekat dia, beliau banyak. Kalau la ilaha illallah masih panjang. Ya. Saya kira itu Pak. Jadi yang kedua, yang ketiga pada musafir. Oh, musafir. Jadi musafir ini begini. Memang kebutuhannya dua marhala. Dua marhala itu yang mungkin yang dimaksud itu adalah kalau sudah berjalan dua marhala itu artinya sudah terasa berat. Maka sebenarnya tadi kalau secara hukum orang yang berangkat dari Bandar Lampung ke Jakarta naik pesawat kan tidak ada beratnya, hanya duduk aja di dalam pakai AC mulai. Cuman kan mereka kan yang mengeluarkan dana yang besar. Nah oleh karena itu ada yang berpendapat tetap saja masih boleh rukhsah itu. Karena mereka diperhitungkan perjalanannya sudah melewati dua marhala. Adapun berjalan dari Bandar Lampung ke Pahoman dan Tanjung Karang ke Pahoman, umpamanya begitu. Ya, untuk ukuran beratnya mungkin terasa berat, tapi ukuran jauhnya belum belum mencapai dua marhala. Nah, tapi apakah dua marhala ini istilahnya menjadi ukuran mati pertama atau beratnya? Nah kalau beratnya yang menjadi ukuran utama, maka saya pikir juga mereka sudah ya boleh berbuka. Kenapa? Karena terasa berat. Pernah satu ketika Rasulullah melihat ada seorang lemas, ya duduk aja. Tanya sama Rasul, kenapa kok kayaknya lemas banget? Awalnya jawab, dia sedang berpuasa ya Rasul. Kata Rasul, ya sudah berbuka aja. Kenapa? Karena kelihatannya sudah nggak kuat. Nah kalau memang betul-betul jalannya dari Raja Basa sampai ke Pahoman jalan kaki, betul-betul jalan kaki, dan memang dia nggak kuat, saya kira mungkin boleh. Tapi secara hukum, apakah sudah sampai ke dua marhala atau belum? Dua marhala sudah berapa kilo? Sudah 10 kiloan, 40 kilo. Nah, 70 kiloan. Kira-kira nyampe nggak ya? Tidak salah. Jadi itu Pak. Jadi intinya, ya kalau secara hukum kan dilarang, ya, karena orang menempuh itu diukur jaraknya. Tapi pada akhirnya kemampuan fisik seseorang itu mampu nggak, sama dengan begini, orang yang menyusui. Apakah dia boleh berbuka atau tidak? Sehingga timbul ada boleh dia berbuka, tetapi dia harus mengqadha. Tapi ada juga yang berpendapat mengqadha dan bayar fidyah. Nah, di mana kita membedakan? Orang yang menyusui, ada yang boleh dia berbuka, tapi dia wajib mengqadha saja. Tapi ada yang boleh berbuka, tapi mengqadha dan bayar fidyah. Ya. Ketika dia menyusui, kemudian akan membahayakan untuk dirinya, kan menyakitkan pada dirinya, maka dia boleh berbuka dan wajib qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Kenapa? Karena yang akan berbahaya itu dirinya, diri si ibu itu. Kalau sampai dia menyusui, itu mungkin sakit dia, maka dia wajib berbuka dan dia tidak perlu bayar fidyah, tadi wajib qadha saja. Dia nggak sakit. Tapi kalau dia misalnya menyusui, yang membahayakan bukan dirinya, anaknya. Kalau sampai dia berpuasa,
air susunya tidak ada, anaknya yang akan binasa, bukan dirinya. Maka si ibu itu boleh berbuka, tapi punya kewajiban dua. Dia mengqadha untuk dirinya dan membayar fidyah karena dia menyusukan anaknya. Jadi itu ukurannya. Jadi kalau dia membahayakan untuk orang lain, maka dia wajib mengqadha dan fidyah. Tapi kalau hanya membahayakan untuk dirinya, maka dia wajib mengqadha saja. Nah, kalau melihat kepada ini berarti ada keterkaitan dengan kemampuan. Ya, begitu juga jalan tadi. Bisa saja jalannya dari Raja Basah ke Runtai, tidak cukup dua merahap. Cuman dia betul-betul nggak mampu. Ya, bisa saja dia nggak kuat, artinya boleh dia berbuka. Karena kemampuan dirinya yang tidak tercapai. Kira-kira begitu. Iya, mohon maaf ya. Kalau tadi dikatakan 2 marhalah, 2 marhalah kira-kira 80 kilo ya misalnya tadi. Bolehkah kalau kita itu 2 marhalah tadi itu pulang pergi? Karena di sana tidak menetap. Hanya, mohon maaf tadi itu dari sini ke Talang Padang 40 kilo, langsung dia beli durian pulang Sunda. Sekarang ini ada, itu ukuran jarak terpulang kepada yang bersangkutan. Sebenarnya walaupun dia jalan juga, kalau dia kuat, kalau saya puasanya lah keadaannya, tidak masalah. Dia rukhsah itu tidak mutlak. Artinya tidak mutlak, tidak mesti kalau dia musafir wajib buka, enggak. Boleh dia berbuka kalau dia nggak kuat. Bukan berarti kalau dia sudah jalan sampai keluar Makkah dia mesti berbuka, enggak juga. Ya, kalau dia lebih kuat, jalan puasa lebih baik bagi dia. Jadi tergantung. Sekarang bapak berjalan dari Bandar Lampung ke Talang Padang, bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Nanti kan mungkin balik nanti belum nyampe sudah maghrib di jalan. Bukan juga. Itu bukan persoalan jalannya dilipat gandakan. Nah, tapi kemampuan si bapak ini ya untuk menjalankan itu sanggup atau enggak. Kan artinya rukhsah itu kan tidak mutlak harus diambil. Namanya rukhsah, keringanan. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau memang kita punya kemampuan, misalnya, ya puasa lebih bagus. Berangkat dari Bandar Lampung ke Jakarta, cuma pakai pesawat. Ya sudah puasa aja, nggak usah ini, nggak usah kita berbuka. Itu lebih baik. Ya, saya kira cukup. Pak ya, Amin. Silakan kalau waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya, ini juga mungkin masih jauh karena setelah bahasa yang akan saya tanyakan ini sering kita dengar bagi wakil itu bilangkan kita merayakan hari kemenangan karena sudah menang melawan hawa nafsu. Nah, jadi yang saya tanyakan kemenangan ini yang seperti apa kita ini? Artinya kalau kita sudah merasa menang, jadi kita lalai untuk beribadah setelah puasa itu. Kemudian yang kedua, bagaimana secara hakikinya untuk merayakan kemenangan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang itu kalau orang perang. Kalau nggak mau perang dia mau menang dari mana? Bisa saja disebut merayakan kemenangan itu karena ya telah mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Karena dia menahan makan dan minum, seharusnya dia punya keinginan untuk makan dan minum, tapi ditahannya. Sehingga dia tidak terjebak dengan hawa nafsunya. Sehingga dia merasa menang. Tapi saya kira enggak seperti itu juga. Ya. Kemenangan itu artinya kita mampu untuk kembali tahu. Nah, ini yang saya katakan tadi, puasa yang tidak kaget tadi. Jadi menahan itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi
menahan ya apa yang kita akui milik kita, sehingga kita serahkan kembali kepada Allah. Ada keberhasilan kita dalam perjuangan. Nah, mulai dari syariatnya sampai ke tarekatnya sampai kepada hakikatnya. Pada saat hari 1 Syawal kita mampu menjalankannya, dan itu akan berlanjut, bukan hanya sampai 1 Syawal saja. Di kemenangan yang sudah diraih terus menerus. Nah, terus menerusnya bagaimana? Terus menerusnya artinya hakikatnya duduk di tauhidnya. Makanya ditetapkan dipaku pada bulan haji untuk di Arafah. Artinya kita duduk di tauhidnya. Jadi mendapatkan kemenangan secara sederhana karena kita mampu menahan hawa nafsu kita. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil, perang Badar yang begitu dahsyatnya disebut Nabi perang kecil. Nah, menuju perang besar. Apa yang disebut perang besar kata sahabat kepada Rasul? Jawab Rasul adalah jihad, ya, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, itu mungkin yang disebut dengan mendapat kemenangan karena telah mampu menahan hawa nafsu. Tapi untuk kita pahami, menahan hawa nafsu bukan hanya selama Ramadan, tetapi terus menerus. Jangan sampai begitu selesai Ramadan bukan lagi. Jadi yang pertama itu Merayakan kemenangan itu yang bagaimana? Oh, merayakan. Kalau merayakan ya tergantung ya dilihat dari segi apa dulu. Kalau di kita ini merayakannya itu ya pakai baju baru, bikin kue banyak, bikin ketupat, itu orangnya. Sehingga kalau lebaran itu ya lebaran pakai baju baru. Tapi merayakan itu bergembira, ya, bergembira itu ya dilihat dari segi apa, dari segi syariatnya, tergantung budayanya masing-masing. Ya. Sejauh budaya itu memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya, boleh saja. Ya, mau budaya mudik, lebaran mudik, kemudian mau pakai baju baru, kemudian lompat ke depan, bikin rumah, silakan aja, itu kan tidak bertentangan. Yang berjalan, pangan, itu cara-cara merayakan lebaran. Kalau di kampung saya itu ada namanya berjalan, ada namanya pangan, ya, itu budaya. Ya. Tapi itu dilihat dari segi budaya. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Mau riungan, kita riungan di masjid, misalnya. Katakanlah 1 Syawal kita kumpul makan bersama di satu tempat aula atau di masjid, mungkin di di luar, kita di dalam masjidnya, di teras masjidnya kumpul di aula. Nah, sehingga bisa ada semua doa bersama itu tanda syukur kepada Allah. Ya boleh saja. Misalnya boleh ordenan. Tapi kalau punya artis, tapi ada juga Artis seksi. kalau di kampung namanya awal. Jadi artinya begitu lebaran itu joget-joget. Itu budaya kerja. Tapi hakikatnya itu bukan itu. Hakikat kegembiraan kita di dalam menempuh perjalanan menuju Allah sehingga timbul suatu kesenangan. Ya. Bagaimana kita merayakannya? Merayakannya lebih dekat pada Allah, ibadah lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Nah, jangan mentang-mentang kita sedang lebaran lalu ibadah lagi. Kalah lagi. Karena kita sudah menang, nah itu pertahankan kemenangan itu. Lebih banyak ibadahnya, lebih banyak zikirnya, bahkan lebih banyak nangisnya ketimbang awalnya. Merayakan, bersenang hati kita sudah sampai kepada ajaran Allah. Saya kira itu saja.
habis. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, simpan untuk bulan depan. Insya Allah bulan depan bulan puasa kita akan ngaji di tanggal 10 April. 10 April, ya 10 April pengajian kembali tasawuf, dan pengumuman tanggal 20 besok kita akan melaksanakan pengajian tafsir Al-Quran dengan guru kita Dr. Ustaz Bayrami Supayati di masjid ini juga. Itulah sekedar pengumuman. Bapak sekalian, alhamdulillah pengajian kita pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz akan menjadi tambah ilmu bagi kita dalam rangka mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tutup pengajian kita ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon doanya Pak Ustaz. Sama-samanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.